dari KKN kelompok Kersamenak B yang beranggotakan ada Neng Aliza Septian Aizahra, Ayu Aprianti, Cinta Salsabila Putri Deska, Dewi Sriwijaya Kusmawati, Dinda Putri Aprianti, Ike Rizkia Utami, Muhammad Rizky Robani, Nesa Sintia Putri, Raden Sela Awalianti Setiawan, Regianto Permana, Seni Siti Nur Latifah, dan juga Ibu DPL dari kelompok 2 Kersamenak B yaitu Ibu Novi Nurjana. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kami dari KKN selama 1 bulan kemarin yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat melalui website Posyandu Pintar di Kelurahan Kersamenak. Baik, langsung saja untuk materi pertama yang akan dibacakan oleh Ike. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan abstrak. Posyandu merupakan salah satu wadah pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan yang berfokus pada pelayanan ibu, bayi, dan balita. Namun, permasalahan masih ditemukan, terutama pada pencatatan manual, keterbatasan akses informasi kesehatan, serta rendahnya literasi digital kader. Oleh karena itu, pengembangan website Posyandu Pintar hadir sebagai solusi digital yang tidak hanya berfungsi untuk pencatatan dan pelaporan data kesehatan, tetapi juga sebagai media edukasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan website Posyandu Pintar. Metode yang digunakan meliputi observasi, wawancara, pelatihan kader, serta pengembangan konten edukasi digital. Hasil menunjukkan bahwa website Posyandu Pintar mampu meningkatkan literasi masyarakat sehingga pengetahuan masyarakat mengenai informasi kesehatan meningkat, khususnya tentang gizi seimbang, imunisasi, stunting, dan kesehatan reproduksi. Edukasi digital yang terintegrasi membuat masyarakat lebih mudah mengakses informasi, sementara kader lebih percaya diri dalam memberikan penyuluhan. Kesimpulannya, Posyandu Pintar efektif sebagai inovasi berbasis teknologi dan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas layanan kesehatan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ike yang telah memaparkan materi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Teh Ayu. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Langsung saja kepada pendahuluan, yaitu Posyandu atau Pos Pelayanan Terpadu adalah upaya kesehatan bersumber pada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi, balita, dan masyarakat melalui kegiatan promotif dan preventif. Nah, Posyandu itu strategis dalam mencegah masalah kesehatan seperti stunting, kurang gizi, dan rendahnya cakupan imunisasi. Dengan keberhasilan itu sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat serta kader itu sendiri. Namun, Posyandu itu seringkali menghadapi kendala dalam pencatatan data kesehatan secara manual, biasanya menggunakan buku besar yang menyebabkan keterlambatan untuk pelaporan data. Terkadang juga terdapat kekeliruan atau tidak akurat dalam dalam pelaporan dan resiko juga dalam kehilangan arsip. Nah, akses informasi kesehatan masyarakat juga terbatas karena penyuluhan itu hanya saat kegiatan Posyandu, misalkan 1 bulan atau 1 minggu sekali. Nah, yang mengakibatkan literasi masyarakatnya itu kurang optimal dan ketergantungan pada kader dengan metode konvensional. Lalu, perkembangan teknologi informasi menawarkan solusi. Nah, penelitian juga menunjukkan sistem informasi berbasis website itu dapat meningkatkan efisiensi pencatatan dan pelayanan Posyandu. Meskipun begitu, sebagian besar inovasi digital itu masih fokus pada administrasi dan belum mengintegrasikan edukasi kesehatan secara komprehensif. Padahal edukasi berkelanjutan itu penting untuk meningkatkan kesadaran gizi seimbang, imunisasi, ASI eksklusif, dan pencegahan stunting. Lalu menurut WHO,
Posyandu itu dapat diartikan sebagai model pelayanan kesehatan berbasis masyarakat yang telah lama ada, dan Kemenkes Republik Indonesia juga mencatat 338.881 posyandu dengan 1.059.466 kader aktif di seluruh Indonesia pada tahun 2023. Jawa Barat sendiri juga menjadi provinsi dengan posyandu dan kader terbanyak pada tahun 2024, yaitu sekitar 53.358 unit posyandu dan juga 3.569 kader, di mana 3.722 diantaranya itu terlatih. Di Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, posyandu menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan. Kelurahan Kersamenak juga memiliki 23 posyandu aktif dengan 137 kader di 24 RW. Nah, tantangan di lapangannya yaitu melalui pencatatan manual yang menyulitkan dalam perekapan data, memperlambat pelaporan ke puskesmas, dan beresiko juga kekeliruan ataupun kesalahan. Dan fungsi edukasi juga belum optimal karena penyuluhan itu terbatas pada kegiatan bulanan, sehingga akses informasi kesehatan belum merata. Akibatnya, prevalensi stunting di wilayah kerja Puskesmas Kawalu itu cukup tinggi, mencapai 19,20% ataupun 434 kasus, yang menjadikan salah satu yang tertinggi di Kota Tasikmalaya. Nah, melalui realitas ini, website Posyandu Pintar itu hadir sebagai solusi digital untuk mempermudah pencatatan, pelaporan, dan penyediaan konten edukasi kesehatan yang dapat diakses kapan saja. Dengan dukungan jaringan kader yang luas, penerapan Posyandu Pintar di Kersamenak itu berpotensi besar untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat dan menekankan angka stunting di Kecamatan Kawalu. Mungkin itu saja pemaparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Ayu yang telah memaparkan materinya. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri. Materi yang ketiga ada metode, yaitu kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Kelurahan Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, yang merupakan wilayah dengan jumlah posyandu cukup banyak, yaitu 23 posyandu yang aktif dengan kader 137. Pemilihan lokasi didasarkan pada tingginya jumlah posyandu serta tingginya kebutuhan akan inovasi digital untuk mendukung edukasi dan meningkatkan informasi kesehatan masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah partisipatif dan kolaboratif dengan melibatkan kader posyandu, masyarakat, perangkat kelurahan, serta puskesmas setempat. Dalam tahapan kegiatan ini dirancang secara sistematis, diawali dengan kegiatan observasi lapangan dan wawancara bersama kader posyandu dan masyarakat setempat. Perancangan website Posyandu Pintar, tim penyusun rancangan sistem informasi berbasis website yang berfungsi pada fungsi edukasi kesehatan. Desain sistem mempertimbangkan kebutuhan kader dan masyarakat dengan tampilan sederhana, mudah digunakan, dan dapat diakses melalui smartphone dimanapun. Penyusun konten edukasi disiapkan dengan bentuk artikel singkat dan media foto. Topik utama meliputi gizi seimbang, ASI eksklusif, imunisasi dasar lengkap, pencegahan stunting, serta kesehatan ibu dan anak. Konten ini dimasukkan ke dalam website agar dapat diakses masyarakat kapan saja. Pelatihan menggunakan website sendiri, kegiatan dilakukan menggunakan metode praktik langsung atau hand-on. Pelatihan mencakup cara melakukan input data, mengakses dan membagikan konten edukasi, serta memanfaatkan fitur laporan untuk dilaporkan ke puskesmas. Website juga diuji coba pada beberapa posyandu di Kersamenak. Selama proses implementasinya, tim memberikan pendampingan teknis kepada kader untuk memastikan website tersebut dapat digunakan secara optimal. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah implementasi. Indikator yang digunakan meliputi jumlah masyarakat yang mengakses konten edukasi serta tingkat kepuasan masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung.
Metode ini diharapkan mampu menghasilkan inovasi yang tidak hanya menyelesaikan masalah pencatatan manual saja, tetapi juga memperluas jangkauan edukasi kesehatan bagi masyarakat Karsamena. Mungkin dicukupkan materi saya. Selanjutnya, paparan hasil akan dipaparkan oleh Aliza. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil dari artikel yang kami buat. Hasil pengabdian masyarakat program pengembangan website Posyandu Pintar di Kelurahan Karsamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya menunjukkan capaian yang cukup signifikan. Website yang dirancang dengan fitur konten edukasi kesehatan mampu memberikan kemudahan bagi kader maupun masyarakat. Website Posyandu Pintar menyediakan menu edukasi berupa artikel singkat dan media foto yang dapat diakses kapan saja. Materi edukasi meliputi pentingnya ASI eksklusif, pemberian MPASI sesuai usia, gizi seimbang, imunisasi dasar, serta kesehatan ibu hamil dan nifas. Kehadiran konten edukasi ini sangat membantu masyarakat yang sebelumnya hanya memperoleh informasi kesehatan saat kegiatan posyandu berlangsung, sehingga kini mereka dapat mengaksesnya melalui smartphone pribadi di rumah. Adapun respon kader posyandu terhadap penggunaan website juga cukup positif. Setelah pelatihan dan implementasi website, kader merasa lebih terbantu karena dapat meningkatkan informasi kesehatan. Evaluasi sederhana yang dilakukan melalui wawancara langsung menunjukkan bahwa sebagian besar kader menganggap website ini mampu menambah pengetahuan dan kepercayaan diri mereka dalam melakukan penyuluhan. Sebab materi edukasi sudah tersedia secara baku di dalam sistem. Dari sisi masyarakat, terutama para ibu balita dan ibu hamil, keberadaan website juga disambut baik. Dalam bulan pertama pelaksanaan, tercatat peningkatan akses terhadap konten edukasi kesehatan, khususnya mengenai ASI eksklusif dan pencegahan stunting. Hal ini menjadi penting mengingat data Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya tahun 2023 menunjukkan bahwa Puskesmas Kawalu memiliki prevalensi stunting tertinggi di kota, yaitu sekitar 19,20% dengan total 434 kasus. Akses informasi yang lebih mudah diharapkan mampu meningkatkan pemahaman ibu-ibu balita mengenai praktek pemberian makanan yang tepat, jadwal imunisasi, dan perawatan kesehatan anak, sehingga dapat mendukung upaya pencegahan stunting di wilayah ini. Dampak positif lain dari penerapan website Posyandu Pintar ini adalah meningkatnya literasi kader dan masyarakat. Dengan demikian, implementasi website Posyandu sebagai pusat edukasi kesehatan keluarga berbasis digital dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Karsamenak. Sekian pembahasan dari hasil yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Aliza yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya, pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Seni. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, di sini ada pembahasan. Tertinggi di kota yaitu 19,20% dengan 434 kasus. Angka ini mengasakan bahwa permasalahan gizi masih menjadi tantangan besar yang perlu ditangani dengan pendekatan komprehensif. Kehadiran website Posyandu Pintar yang menyajikan konten edukasi tentang ASI eksklusif, MPASI, tepat usia, gizi seimbang, serta imunisasi dapat menjadi media strategis untuk meningkatkan literasi kesehatan. Masyarakat edukasi yang dapat diakses kapan saja memberi peluang lebih besar bagi orang tua dalam memperoleh informasi yang benar sehingga diharapkan mampu mendorong
perubahan perilaku yang berkontribusi pada penurunan angka stunting di wilayah ini. Selain aspek teknis dan edukatif, website Posyandu Pintar juga memiliki peran penting dalam proses pemberdayaan masyarakat. Akses informasi yang mudah dan transparan memungkinkan orang tua, khususnya ibu balita, untuk terlibat aktif dalam membantu tumbuh kembang anak. Hal ini menggeser paradigma posyandu dari sekedar tempat pelayanan menjadi wadah interaksi dan pembelajaran bersama. Kader tidak lagi hanya berfungsi sebagai pencatat data, tetapi juga sebagai fasilitator yang mampu memanfaatkan teknologi digital untuk mendampingi keluarga dalam pengambilan keputusan kesehatan sehari-hari. Dengan demikian, program ini berpotensi menumbuhkan masyarakat terhadap kesehatan anak yang pada akhirnya memperkuat fungsi posyandu sebagai ujung tombak kesehatan berbasis komunitas. Dengan membandingkan hasil kegiatan di Karsamenak dengan literatur terdahulu, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi website Posyandu Pintar dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu kesederhanaan sistem, pelatihan kader yang memadai, dan keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan media digital. Apabila ketiga faktor ini diperkuat, maka posyandu berbasis digital dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak di tingkat komunitas. Sekian untuk pembahasan artikel ini, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Seni yang telah memaparkan materinya. Materi terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi yang akan dipaparkan oleh Tesela. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Nah, jadi di sini saya akan memaparkan terkait kesimpulan dan juga rekomendasi dari artikel yang sudah kami buat mengenai website Posyandu Pintar di Kelurahan Karsamenak, Kota Tasikmalaya. Nah, jadi hal ini itu merupakan inovasi digital yang mentransformasi fungsi posyandu. Website ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat pelayanan kesehatan, tetapi juga sebagai pusat edukasi keluarga yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Nah, untuk manfaat utamanya yaitu diantaranya ada akses informasi yang luas, yaitu masyarakat khususnya ibu balita dapat mengakses materi edukasi kesehatan yang relevan seperti ASI eksklusif, MPASI, gizi seimbang, dan jadwal imunisasi. Lalu materi disajikan dalam bahasa sederhana dengan infografis dan juga foto. Lalu selanjutnya yaitu pemberdayaan ibu. Jadi ibu dapat belajar secara mandiri di rumah sehingga lebih siap dalam mengasuh dan juga menjaga kesehatan anak. Lalu selanjutnya yaitu mempermudah kader posyandu. Jadi kader tidak perlu lagi menyiapkan materi edukasi secara manual karena semua sudah tersedia dalam sistem. Hal ini juga membantu mengurangi kesenjangan informasi antar posyandu. Lalu selanjutnya yaitu pencatatan yang akurat. Sistem pencatatan digital yang terintegrasi memungkinkan pemantauan pertumbuhan anak yang lebih akurat dan juga mendukung kualitas pelayanan dan juga peningkatan literasi kesehatan, yaitu keberadaan website ini berkontribusi pada peningkatan literasi kesehatan, penurunan resiko stunting, dan juga peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak. Lalu ada strategi pengembangan dan optimalisasi, diantaranya itu dukungan berkelanjutan. Jadi diperlukan dukungan dari pemerintah daerah seperti puskesmas, termasuk pengadaan fasilitas internet dan integrasi data dengan sistem pelaporan kesehatan yang lebih luas. Lalu selanjutnya pembaruan konten, jadi materi edukasi harus terus diperbarui dan juga diperluas, tidak hanya berfokus pada balita, tetapi juga mencakup kesehatan ibu hamil, remaja putri, dan juga topik lainnya.
peningkatan literasi digital. Nah, ini juga penting untuk mengadakan pelatihan berkelanjutan bagi kader dan sosialisasi kepada masyarakat agar website dapat dimanfaatkan secara optimal. Lalu evaluasi rutin, efektivitas edukasi perlu dievaluasi melalui survei pengetahuan, analisis kunjungan halaman, dan korelasi dengan perubahan perilaku, misalnya peningkatan cakupan ASI eksklusif atau kepatuhan imunisasi. Lalu selanjutnya potensi replikasi. Model ini berpotensi direplikasi ke posyandu lain di wilayah Tasikmalaya, terutama di daerah dengan angka stunting tinggi asalkan memperhatikan ketersediaan infrastruktur dan juga kesiapan kader. Nah, jadi secara keseluruhan, website Posyandu Pintar adalah media edukasi yang mampu mendorong perubahan perilaku kesehatan keluarga dengan dukungan dan integrasi yang tepat. Inovasi ini juga dapat menjadi strategi penting dalam upaya menurunkan prevalensi stunting dan meningkatkan kualitas hidup ibu dan anak di tingkat komunitas. Mungkin sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sela yang telah memaparkan materinya. Alhamdulillah untuk hasil artikel dari kelompok 2 Karsamenak B telah selesai dipaparkan. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari awal sampai dengan akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.